Hai guys, kembali lagi bersama Kakang Prabu di One Channel Review. Di video kali ini kita akan melanjutkan alur cerita film Psikopat Jigsaw ya guys ya, yang berjudul Saw 4 tahun 2007. Yang belum nonton silahkan ditonton dulu video sebelumnya agar kalian tahu alur dari cerita filmnya. Kira-kira siapakah penerus Psikopat Jigsaw sekarang setelah si John Kramer meninggal? Oke lah, daripada kebanyakan bekicot di awal, mending kalian saksikan saja alur ceritanya. Tapi jika kalian suka dengan video ini, silahkan tekan saja tombol subscribe-nya dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Di awal film kita diperlihatkan beberapa dokter yang berniat membedah jasadnya si John Kramer, di mana mereka yang kagum dengan kejeniusan si John berniat untuk mengambil otaknya untuk diteliti. Namun mereka pun kaget setelah menemukan sesuatu di dalam perutnya si John. Tidak lama kemudian seorang detektif bernama Hotman pun datang untuk memeriksanya, dan ternyata itu adalah kaset rekaman yang ditelan si John sebelum meninggal. Lalu si Hotman pun memutar kaset rekaman itu. Are you there, detective? Last man standing. Walk away untested. Di mana rekaman itu mengatakan bahwa si Hotman jangan senang dulu walaupun si John sudah meninggal, namun permainan baru saja dimulai. Dan sekarang giliran si Hotman lah yang akan si John uji. Kemudian kita diperlihatkan kedua orang pria yang sedang ada di permainan kopet, di mana salah satu dari pria itu mengalami kebutaan karena kedua matanya dijahit oleh si kopet Jigsaw. Dan yang satunya lagi kesulitan untuk berbicara karena mulutnya dijahit juga, di mana mereka harus melepaskan diri dari mesin penggulung rantai itu. Di tengah kepanikan, si Galing pun melihat sebuah kunci di lehernya si Botak. Namun melihat si Botak yang panik, dia pun harus memikirkan cara untuk mengambilnya. Karena kesulitan berbicara, si Galing pun kesusahan mengambil kunci itu, hingga akhirnya dia pun terpaksa menghabisi si Botak. Kemudian kita diperlihatkan ke rekannya si Kokom bernama Rig yang berniat menggerebek sebuah bangunan yang diduga itu adalah sarangnya Psikopat Jigsaw, di mana penggerebekan itu dipimpin oleh si detektif Hotman. Karena takut ada jebakan, si Hotman pun meminta ke si Rig untuk mengirim sebuah robot untuk memeriksanya. Melihat itu si Kokom, si Rig pun langsung bergegas untuk mengeceknya. Dan betapa syoknya si Rig setelah melihat si Kokom sudah modar mengenaskan. Melihat si Rig yang sangat terpukul, si Hotman pun mencoba untuk menenangkannya. Detective Hoffman? Yeah. Special Agent Peter Strahm. Tidak lama kemudian dua detektif bernama Perez dan Peter pun datang, di mana mereka berniat untuk mengungkap kasus ini. Setelah melihat jasadnya si Kokom, si Hotman pun menduga bahwa ini adalah perbuatannya si Amanda. Namun si Peter merasa bahwa ada pihak ketiga yang membantu Psikopat Jigsaw, karena tidak mungkin badan si Amanda yang kecil seperti itu bisa mengangkat alat kopet yang sebesar ini.
Kemudian kita diperlihatkan ke Sirik yang sedang bersedih di mana dia tidak bisa menyelamatkan rekan-rekannya. Dan akibat dari kejadian itu, Sirik pun bertekad untuk mengungkap siapa di balik psikopat Jigsaw itu sebenarnya. Tidak lama kemudian, si Hotman pun datang. Melihat Sirik yang seperti itu, si Hotman pun meminta Sirik untuk segera pulang dan beristirahat. Sesampainya di rumah, Sirik yang kelelahan pun berniat untuk tidur. Namun melihat lampu rumahnya menyala sendiri, Sirik yang penasaran pun berniat untuk mengeceknya. Beberapa saat kemudian, Sirik pun tersadar di dalam bathtub. Lalu dia pun berniat mencari orang yang telah melakukan itu. Hello, Officer Rake. Setelah TV di rumah itu menyala sendiri, si Jigsaw pun mengatakan tentang obsesi Sirik yang selalu ingin menyelamatkan orang-orang di sekitarnya. Dan sekarang si Jigsaw pun memberikan kesempatan ke Sirik untuk menyelamatkan si Eric dan si Hotman yang ternyata si Eric masih hidup. Di mana dia hanya punya waktu 90 menit untuk menyelamatkan mereka. Namun jika dia gagal, maka mereka akan modar di permainan itu. The choice is yours. Di tengah kepanikan, Sirik pun mendengar sesuatu di dapur, lalu dia pun berniat untuk mengeceknya. Melihat seseorang yang bertopeng bagong, Sirik yang penasaran pun berniat untuk mendekatinya. Dan ternyata itu adalah ujian pertama Sirik, di mana orang di depannya itu adalah orang yang sedang putus asa. Si Jigsaw pun menyarankan ke Sirik untuk tidak membebaskannya, dikarenakan dia sudah pantas mendapatkan hukuman akibat kejahatannya sendiri. Your obsession tells you to save the way. The choice is yours. Namun Sirik yang tak tega berniat untuk menyelamatkannya. Di tengah kepanikan, si Bondon pun meminta ke Sirik untuk mencari kode di gerigi mesin ini untuk menghentikannya. Tepat pada waktunya, di saat si Bondon hampir pitak oleh mesin itu, untung saja Sirik berhasil menyelamatkannya. Melihat si Bondon yang terluka, Sirik pun bergegas mencari P3K. Selepas Sirik pergi, entah apa yang dipikirkan si Bondon, tiba-tiba dia berniat melakukan sesuatu. Bagaikan air susu dibalas air comberan, setelah diselamatkan Sirik, tiba-tiba si Bondon berniat untuk menghabisinya. Akibat kelakuannya itu, Sirik pun terpaksa menghabisi si Bondon. Dan ternyata itu semua adalah permainan si Bondon, di mana dia yang takut mendekam di penjara akibat kejahatannya, dia pun terpaksa harus menghabisi Sirik agar bisa terbebas dari hukumannya. Tidak lama kemudian, Sirik pun menemukan sebuah kunci motel. Dirasa itu petunjuk, dia pun bergegas pergi ke hotel itu. Kemudian kita diperlihatkan ke si Hotman dan si Eric yang sedang ada di permainan kopet.
Lalu kita pun diperlihatkan ke kejadian si Eric setelah disiksa sampai ripuh oleh si Amanda. Namun untungnya si John datang dan langsung menyelamatkannya. Hingga setelah itu dia pun dikurung bak acu peliharaan. Kemudian kita dialihkan ke si Peter dan si Perez yang baru saja menerima sebuah berkas. Tidak lama kemudian anak buahnya pun datang yang memberitahukan bahwa telah terjadi sesuatu di apartemennya si Rick. Mendengar hal itu mereka pun bergegas mengeceknya. Sesampainya di rumah si Rick, mereka pun sok parah setelah melihat seorang bondon sudah modar mengenaskan. Tidak lama kemudian, si Peter pun melihat sebuah foto yang tidak lain adalah mantan istrinya si John. Kemudian dia pun berniat untuk menemuinya. Kembali ke si Rick yang sudah sampai hotel, tanpa pikir panjang dia pun bergegas mencari kamar yang sudah si Jigsaw siapkan. Sesampainya di kamar itu, si Rick pun melihat sebuah koper. Karena penasaran, dia pun berniat untuk membukanya. Melihat sebuah Walkman, si Rick pun langsung memutar Walkman itu, di mana Walkman itu menyuruh si Rick untuk menculik seorang pria bajir, yang tidak lain pria itu adalah pemilik hotel ini. Dan setelah itu si Rick harus membawanya ke sebuah kamar yang sudah si Jigsaw siapkan. Karena tidak ada pilihan lain, si Rick pun berniat untuk melakukannya. Kemudian kita pun diperlihatkan ke si pemilik hotel bernama Subur yang sedang mengusir seorang pria. Tidak lama kemudian dia pun panik setelah melihat acunya tiba-tiba menghilang. Karena khawatir dia pun berniat untuk mencarinya. Namun ternyata itu cuma jebakan si Rick. Setelah itu si Rick pun memaksa ke si Subur untuk masuk ke sebuah kamar. Sesampainya di dalam, si Rick pun kaget setelah melihat banyaknya foto para bondon seperti korban penculikan. Tidak lama kemudian dia pun melihat sebuah rekaman, di mana rekaman itu memberitahukan tentang kejahatan si Subur selama ini, di mana dia suka menculik para bondon untuk memuaskan hawa nafsunya. Dan sekarang si Rick pun harus menghukumnya dengan cara memasangkan alat yang sudah si Kopet Jigsaw siapkan. Karena dengan cara itu akan selangkah lebih dekat untuk menyelamatkan si Eric. And let him make the decision. Setelah mendengar hal itu, si Rick pun langsung memaksa si Subur untuk memasangkan alat kopet itu. I know I was wrong. I know. Take him. Setelah memasangkan alat kopet itu, si Rick pun langsung memutar rekaman untuk si Subur, di mana rekaman itu mengatakan banyaknya orang menderita akibat kejahatannya si Subur. Dan sekarang dia pun harus memilih mana yang lebih penting antara mata atau tubuhnya. Si Subur pun hanya punya waktu 60 detik jika ingin selamat dari permainan ini. Sementara itu si Rick pun menemukan sebuah alamat. Dirasa itu petunjuk lagi, si Rick pun bergegas pergi ke alamat itu. Be astray. Naas sekali akibat kecabulannya, si Subur pun harus modar mengenaskan. Kemudian kita diperlihatkan ke si Peter yang sedang menginterogasi mantan istrinya si John Kramer, di mana dia menanyakan tentang asal-usul si John menjadi psikopat sadis. Setelah mendapatkan paksaan dari si Peter, si Iso pun langsung menceritakan tentang kejadian masa lalunya. Everything John was.
Di mana pada saat itu dia berniat untuk menutup kliniknya. Namun tidak lama kemudian ada seorang pria bernama Cecil yang meminta ke si Isoh untuk mengambil jaketnya yang ketinggalan di dalam. Karena kasihan dia pun berniat untuk mengambilnya. Namun ternyata itu cuma modus si Ceci untuk merampok obat-obatan yang ada di kliniknya. Karena takut si Isoh pun tak bisa melawannya. Dan akibat terhimpit pintu oleh si Ceci, si Isoh yang sedang hamil besar pun harus mengalami pendarahan. Sementara itu, si John yang sedang menunggu di parkiran pun merasa Herman setelah melihat si Ceci yang sedang berlari kepanikan. Dirasa sudah terjadi sesuatu dengan istrinya, si John pun bergegas untuk mengeceknya. I need some help here. Akibat kejadian itu, si Isoh pun harus kehilangan calon oroknya. Dan sejak saat itulah, sikap si John pun menjadi berubah. Kembali ke masa sekarang, di saat sedang mendengar cerita tentang si John, tiba-tiba anak buahnya datang dan memberitahukan bahwa telah ditemukannya mayat di sebuah hotel. Sesampainya di TKP, si Peter pun yakin bahwa si Subur modar akibat mengikuti permainan kopet. Tidak lama kemudian anak buahnya pun datang dan memberitahukan bahwa tempat tidur ini sempat disewa oleh seorang pria bernama Dadang. Dirasa si Dadanglah kaki tangan si Jigsaw, si Peter pun meminta ke anak buahnya untuk mencari informasi tentang si Dadang. Kemudian kita diperlihatkan ke si Eric dan si Hotman, di mana si Eric yang sudah lelah mengikuti permainan ini, dia pun berniat untuk melakukan sesuatu. Melihat si Eric yang akan mendiskon umur, seorang pria berciput pun langsung membacoti si Eric, di mana akibat kelakuannya itu akan menghabisi si Hotman. Dan ternyata itu adalah si Dadang yang ada di permainan kopet di awal film. Si Dadang pun meminta ke si Eric untuk tetap bersabar sampai si Rick menyelesaikan semua permainannya. Karena dengan cara itulah mereka bertiga akan selamat. Dan ternyata lagi si Dadang pun ikut termasuk dalam permainan ini. Kembali ke si Rick, di mana dia yang baru saja sampai ke sebuah sekolahan. Sesampainya di sebuah ruangan, si Rick pun melihat pasangan pasutri yang sedang terjebak di permainan kopet. Karena penasaran, dia pun mulai mendekatinya. Setelah dibikin spot jantung oleh si emak, si Rick pun langsung menanyakan apa yang sebenarnya sudah terjadi. Kemudian si emak pun menceritakan bahwa dia baru saja menyelesaikan sebuah permainan kopet, di mana itu hukuman bagi mereka karena telah menghajar para murid hingga babak belur. Di mana di permainan itu mereka harus segera melepaskan anak panah yang menancap ke seluruh tubuhnya jika tak ingin modar kehabisan darah. Setelah mendengarkan cerita dari si emak, si Rick pun menemukan sebuah bokmen, di mana bokmen itu mengatakan jika keselamatan para guru itu ada di tangan si Rick. Di mana si Rick harus menemukan sebuah kunci untuk membebaskan mereka. Namun si Rick yang melihat waktu mulai menipis, dia pun memilih untuk menyelamatkan si Eric terlebih dulu dan meminta mereka untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Selepas si Rick pergi, si Perez dan si Peter pun datang ke tempat itu untuk melihat keadaan si emak yang kini sudah menjadi bangke. Tidak lama kemudian, si Perez pun mendapatkan info dari rekannya bahwa ada 3 orang pria yang terjebak di sebuah bangunan, dan salah satu dari pria itu adalah seorang pengacara mantan istrinya si John bernama Dadang.
Setelah mendengar hal itu, si Peter pun mengajak si Perez pergi ke kliniknya si Isoh untuk mencari alamat dari gedung itu. Sesampainya di sana, mereka pun melihat boneka Kopet dengan Walkman yang ngegantung di lehernya. Karena penasaran, si Isoh pun berniat untuk memutarnya. Hello, Agent Perez. Your partner, Agent Strong. Setelah mendengar hal itu, si Perez yang belum mengerti pun mencoba untuk mendekati boneka itu. Dan ternyata itu hanyalah jebakan psikopat Jigsaw saja. Di tengah sekaratnya, si Perez pun memberikan sebuah kunci ke si Peter yang baru saja dia temukan. Kemudian kita diperlihatkan ke masa lalunya si John, di mana pada saat itu dia berniat menculik si Cecil. Setelah menculiknya, si John pun langsung memasangkan sebuah alat Kopet untuk membalaskan dendam atas kematian oroknya. Your life is a lie. Di mana di permainan kali ini, jika Cecil ingin terbebas, maka dia harus menggunakan wajahnya mendorong pisau yang ada di depan matanya. And you'll be free. Live or die, Cecil. Setelah mendengar hal itu, si Cecil yang tak ingin modar perlahan pun berniat untuk melakukannya. Walaupun harus merasakan perih ekstrim, akhirnya si Cecil pun bisa terbebas dari alat Kopet itu. Namun dia yang marah ke si John berniat untuk menghabisinya. Dan akibat dari kegoblokannya, si Cecil pun harus modar terjerat kawat berduri. Tidak lama kemudian, si Isoh pun datang, di mana dia berniat menasehati si John agar berhenti melakukan kekopetan itu. Namun si John yang sudah putus asa tak mau mendengarkan perkataan si Isoh dan langsung mengusirnya. Setelah mendengar cerita dari si Isoh, si Peter pun langsung menanyakan tentang bangunan milik si John yang diduga itu adalah sarangnya psikopat Jigsaw. Setelah si Isoh memberitahukannya, si Peter pun bergegas pergi. Kemudian kita pun diperlihatkan ke si Rick yang sudah sampai ke bangunan itu. Tanpa pikir panjang, dia pun bergegas masuk. Sementara itu di dalam, si Dadang pun panik setelah melihat jebakan yang mengarah ke si Eric ternyata terhubung dengan pintu masuk. Setelah melihat hal itu, si Dadang pun berharap semoga si Rick tidak masuk melewati pintu itu. Kemudian kita dialihkan lagi ke si Peter. Sebelum masuk, dia pun meminta ke rekan-rekannya untuk menyusulnya ke tempat ini. Tidak lama kemudian, si Peter pun sampai ke sebuah ruangan, di mana ruangan itu tempat si Lin memainkan permainannya. Di waktu yang bersamaan, si Rick pun sampai ke ruangan si Eric. Melihat waktu yang mulai menipis, dia pun berniat masuk. Akibat masuk melewati pintu itu, si Eric pun harus modar mengenaskan setelah digeprek balok es. Hingga akhirnya si Rick pun harus gagal menyelamatkan nyawa si Eric dan si Hotman. Kembali ke si Peter yang menemukan sebuah ruangan dengan pintu yang terkunci. Dirasa psikopat Jigsaw ada di dalam, dia pun berniat membukanya dengan kunci yang diberikan si Perez.
Dan ternyata ruangan itu tempat di mana si Jeff menghabisi si John. Namun si Peter yang menduga si Jeff lah kaki tangan si Jigsaw, tanpa pikir panjang dia pun menembaknya. Hingga akhirnya si Jeff pun harus modar mengenaskan. Kira-kira apa yang akan terjadi selanjutnya ke si Peter? Di waktu yang bersamaan, si Rick yang menduga si Dadanglah kaki tangan si Jigsaw itu, dia pun berniat untuk menghabisinya. Hello, Officer Rig. Setelah menghabisi si Dadang, sebuah rekaman pun mengatakan jika si Rick mendengar rekaman ini, maka sudah dipastikan dia gagal. Di mana akibat kecerobohannya, si Eric pun harus modar mengenaskan. Dan demi obsesinya menyelamatkan si Eric, tanpa si Rick sadari dia sudah mengabaikan banyak orang hingga kehilangan nyawanya. Lied. You failed your... Dan betapa kagetnya si Rick setelah tahu ternyata kaki tangan yang sebenarnya si Jigsaw itu adalah si Hotman, bukan si Amanda. Kira-kira permainan seperti apa yang akan diberikan si Hotman ke si Rick dan si Peter? Ya gak tahu karena film pun sudah berakhir. Oke lah ngab, mungkin segitu saja alur cerita film dari Saw 4 tahun 2007. Maaf jika ada salah kata, nantikan Saw berikutnya hanya di Wandi Channel Review.